Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada kesempatan ini sudah menjalani saum seminggu ya. Alhamdulillah dengan kenikmatan yang tiada tara, senantiasa berada di rumah dan selalu kita melakukan ibadah-ibadah penuh dengan keikhlasan. Ternyata latihan ini memang sewaktu-waktu perlu, kalaupun tidak ada virus corona ya, berada di rumah itu memang mesti mengetahui, baik suami, istri, anak. Dengan adanya kita berada di rumah, maka kita akan saling mengintrospeksi diri sebagai tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, baik suami, istri maupun anak-anak. Alhamdulillah, makanya kalau kita ingat pesan Rasulullah, baiti jannati adalah rumahku adalah surgaku. Ternyata di sini akan senantiasa didapatkan kenikmatan ibadah yang kita laksanakan selama di rumah. Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita untuk senantiasa membina mulai dari diri kita sendiri dan juga keluarga. Sebagaimana yang tercantum di dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu sendiri dan keluargamu dari api neraka. Itulah pesan Al-Quran melalui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baiti jannati. Mudah-mudahan tidak percuma kita mengikuti aturan apa yang sudah berjalan pada masa kini 8 hari. Saatnya kita lebih menikmati, semakin hari semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah. Bukankah kita pada awal Ramadan sudah mendapatkan bimbingan bahwa saum itu adalah tujuannya adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, bilakah kita tidak menikmati apa yang sudah kita lakukan hari ini, seminggu melaksanakan saum di rumah saja, bukan berarti kita pasif dalam berbagai macam aktivitas. Saya yakin dengan media sosial yang sudah kita lakukan sepanjang ini, biasanya hanya untuk hiburan, hanya untuk bersosialisasi yang sia-sia, tetapi hari ini tentunya anak-anak kita juga dididik untuk menggunakan alat media sosial ini dengan penuh makna, yaitu dengan belajar. Alhamdulillah, kalaupun keadaan seperti ini di lembaga-lembaga pendidikan bisa menjalankan tugasnya sebagai guru, memberikan materi kepada para siswanya, dan juga siswa bisa mengikuti apa yang sudah diperintahkannya. Dan alhamdulillah saat ini anak-anak tingkat SLTA sudah menemui tingkat hasil daripada ujiannya, yaitu tentang kelulusan. Mitra pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akankah kita kuat berapa lama berada di rumah? Tentunya tergantung kepada kita melakukan kebaikan atau tidaknya akan sangat dirasakan. Bagi yang menikmati tentunya akan merasa lebih nikmat. Tetapi bagi yang merasa terpaksa, mungkin jangankan satu hari, berbulan-bulan, 1 hari 2 hari saja sudah tidak betah. Hal ini mudah-mudahan Allah memberikan
kekuatan kepada kita, kesabaran, terutama dalam pembinaan perbaikan keluarga kita yang disampaikan oleh Allah, qu anfusakum wa ahlikum naro, yaitu pembinaan akhlak. Dengan adanya kita belajar di rumah, maka alhamdulillah menjaga itu bukan hanya sekedar fisiknya saja, tetapi juga dengan pendidikan ruhaninya. Lebih-lebih bulan ini adalah merupakan bulan ijabah, sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul sangat bermakna. Dan kita oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 99, Bismillahirrahmanirrahim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang yakin, artinya ajal. Ajal itu memang tidak memilih kepada tua dan muda atau sakit atau tidak. Ternyata Allah menentukannya sejak kita berada di alam ruh, di alam rahim orang tua kita. Allah telah menentukan ajal, rezeki ya, untuk bagi masing-masing. Untuk itu kita senantiasa menjaga diri. Mengapa Allah tidak memberitahukan kepada kita tentang ajal? Ya. Sebab kalau diberitahu, yakin kita tidak akan mendapatkan suatu usaha ibadah. Jadi istilahnya kalau kata orang tua mah leha-leha, tenang saja, apalagi kalau yang sudah ditakdirkan menjadi ahli surga. Untuk itu pembinaan pribadi kepada diri kita harus kita lakukan dengan memberikan uswatun hasanah kepada anak-anak kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertanyaan atau hisaban nanti di yaumil akhir. Jadi untuk itu orang tua kita berintrospeksi bagaimana nanti akan kita bertemu dengan Allah sebagai hisaban. Jadi pada dasarnya setiap diri kita ini adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan ditanya bagaimana dengan kepemimpinannya. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin. Jadi walaupun dia tidak jadi RT, tidak jadi RW, apalagi camat, bupati dan seterusnya, Rasulullah telah memberi informasi kepada kita bahwa kita ini diciptakan oleh Allah adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Dan pemimpin ini pasti akan ditanya oleh Allah nanti bagaimana tentang kepemimpinannya. Allah Subhanahu wa taala sangat waspada atas apa yang kita lakukan. Tak ada sedikit pun pekerjaan, apalagi yang baik, yang jelek pun Allah tidak membiarkan begitu saja. Semuanya ada dalam catatan Allah. Nah, ini yang harus kita waspadai. Oleh karenanya saya sering kepada jamaah, terutama para majlis ta'lim yang ada di masing-masing pernata, suka memberikan resep. Ada istilah 5H dan 5K ya. 5H itu adalah sebagai maqasidus syar'i. Yang pertama adalah hifduddin, menjaga agama. Jadi usahakan diri kita, keluarga kita faham terhadap agama. Kata Allah, wa may yuridillahi bihi khairan yufaqqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang takwa, maka Allah akan memberikan kefahaman terhadap agama. Sebab agama itu adalah merupakan jalan hidup kita. Hablum minallah, hablum minannas, itu merupakan satu aturan yang sudah dilekatkan dalam Al-Quran, Al-Hadis, juga para ijma, para ulama. Yakin dengan resep yang 5H ini akan senantiasa kita menjaga diri. Yang namanya agama bukanlah hanya sekedar
dalam arti sholat saja, puasa saja, zakat saja, tetapi yakin seluruh aspek kegiatan yang ada di dalam dunia ini adalah merupakan agama. Jadi agama itu akan menyelamatkan kita. Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon agar agama kita ini diselamatkan. Hari ini mungkin banyak ya permasalahan yang menyangkut agama. Tidak sholat Jumat, tidak taraweh, ya, tidak berjamaah sholat di masjid. Masjid. Kalau ibu-ibu sudah biasa ya di rumah, tapi bagi bapak-bapak ini merupakan satu pemikiran kita, bagaimana agar agama kita senantiasa terjaga. Sebetulnya dengan aturan-aturan yang ada di hari ini di negara kita, tidak diberlakukannya berjamaah di masjid. Hal ini sesuatu hal yang memang kita sangat kehilangan aset yang sangat besar, apalagi di bulan puasa. Di bulan puasa itu adalah satu pahala beda dengan di bulan-bulan lain. Kalau bulan lain mungkin antara 1, 10. Tapi di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan. Ya. Allah lipat gandakan kebaikan apa yang kita lakukan. Jadi sangat kehilangan banget kalau kita, terutama pada bapak-bapak laki-laki ya, tidak pergi ke masjid. Subhanallah. Tetapi kalau kita sadari akan datangnya wabah yang sekarang sedang kita rasakan ini, ya sebetulnya rumah itu, fungsi rumah itu juga dijadikan sebagai masjid. Artinya di masjid ada ibadah, di rumah juga ada ibadah. Itu dalam rangka hibduddin. Jadi bagi bapak-bapak atau bagi laki-laki yang memang senantiasa berada di masjid, jangan kehilangan aset, maka sempatkanlah rumah itu seperti masjid. Artinya dipakai untuk melaksanakan ibadah. Saya yakin walaupun skupnya itu sangat kecil, ya. Mungkin yang keluarga kecil apalagi hanya suami istri, hanya berdua. Tapi yakin Allah Maha tahu pada waktu kita keadaan yang normal kita bisa melakukannya seperti biasa di masjid, tetapi dalam saat-saat seperti ini maka kita lakukan di rumah. Saya yakin tidak akan kehilangan aset yang sangat besar ini. Jadi jadikanlah rumah atau fungsi rumah bukan hanya sekedar untuk tidur, untuk minum, makan, tapi jadikanlah juga sebagai lembaga ibadah, ya, yang dipakai untuk pelaksanaan ibadah. Juga bukan hanya sekedar itu, fungsi rumah itu bisa juga dijadikan sebagai lembaga pendidikan, belajar. Jadi sudah saatnya ayah mendidik anak atau mendidik istri, istri atau ibu mendidik putra-putri. Karena kita sendiri adalah diciptakan oleh Allah sebagai khalifah. Kita ciptakan suasana rumah menjadi suasana di lembaga pendidikan. Artinya dari waktu ke waktu kita bisa mengatur 24 jam itu. Ya, sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk kasab, dan sepertiga untuk istirahat. Silahkan kita bikinkan jadwal keluarga masing-masing sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kecerdasan masing-masing. Yang jelas rumah itu fungsinya akan berubah menjadi sebagai rumah ibadah. Yang kedua adalah sebagai lembaga pendidikan. Itu sangat senangnya semua, dan itu memang harusnya dilakukan bukan hanya karena ada virus corona, tetapi juga dilakukan selanjutnya. Ini adalah merupakan pelajaran yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga rumah itu fungsinya sangat banyak. Mitra pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku.
Sebetulnya banyak sekali aktivitas di rumah kalau kita produktifkan, menjadikan sebagai channel agen untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita merasakan surga di akhirat kelak, maka di dunia pun kita merasakan surga dunia. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan wabah yang sedang merajalela ini, Allah memberikan musnahnya dan kita bisa beraktivitas bukan hanya di dalam rumah tapi juga di luar rumah. Nah, itu yang pertama adalah hifduddin, ya, menjaga agama untuk kita semuanya, baik di luar maupun di dalam rumah, senantiasa dijaga agama. Jadi tidak sedikit kalaupun orang di dalam rumah itu tidak mendatangkan jalan ke surga. Ini yang akan sangat bahaya. Dan jadikanlah rumah ini sebagai saksi untuk mendapatkan kemuliaan Allah. Dan sangat senang terutama bagi para ibu-ibu, ya, yang senantiasa banyaknya orientasi kita di rumah, maka itu lebih diintensifkan lagi. Ada jadwal belajar, ada belajar ibadah yang lainnya. Jadi tidak melulu kita hanya mempersiapkan menu makan, menu minuman, tetapi menu-menu yang sifatnya sangat berharga ini kita bisa dikemas dalam suasana yang sekarang ini di rumah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hifzul mal, ya, hifzul mal. Jadi yang pertama adalah hifduddin, yang kedua adalah hifzul mal. Saya yakin bahwa semua orang pasti membutuhkan harta. Dan harta jangan sampai dijadikan sebagai malapetaka. Sehingga Allah mengatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihat. Harta dan anak itu adalah merupakan perhiasan. Dan yang abadi itu adalah amal soleh. Nah, jadi dengan menjaga harta, bagaimana agar harta kita itu nanti di akhirat, kalaupun mendapatkan hisaban, yang betul-betul dimanfaatkan untuk melaksanakan bakti dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang yang melakukan korupsi, ya, sesuatu yang bukan haknya. Ini di bulan Ramadan ini harus betul-betul diseleksi. Sebab kalau kita makan yang haram, maka ibadahnya tidak akan diterima. Kita sangat rugi, apalagi kalau yang dimakannya oleh istrinya, oleh anaknya, dan oleh keluarganya. Maka hati-hatilah dalam menjaga harta ini agar senantiasa kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa dan raga. Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang pertama, bahwa kita diamanati itu adalah dua, jiwa dan raga. Nah, inilah yang harus kita jaga, jiwanya. Pantaslah kalau kita mendengar lagu Indonesia Raya, ya, yang sudah sekian tahun lamanya, memberikan informasi kepada kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi yang paling utama adalah jiwa. Jadi kita ini diberikan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harus dijaga. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita raba dan lain sebagainya sangat mempengaruhi kepada amal kita. Kalau orang itu sering melihat yang jelek-jelek, nah niscaya nanti juga akan mengeluarkan sesuatu yang jelek-jelek. Tapi kalau kita senantiasa mendengar yang baik, melihat yang baik, pasti kita akan mengeluarkan juga yang baik-baik. Berapa kali kita sholat, ya, dalam satu hari 5 kali kita senantiasa memohon ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin, ya. Jadi untuk itu kita senantiasa selalu menjaga jiwa dan raganya. Dan inilah agama yang menjadi patokannya. Jadi hifdzun nafas,
menjaga jiwa dan raga. Dan yang keempatnya adalah termasuk di dalamnya adalah hibdun ya. Yang keempatnya adalah menjaga daripada keturunan. Jadi keturunan juga ini adalah merupakan salah satu hal yang harus dijaga oleh kita. Kita berasal dari keturunan siapa? Ya. Dan terus kita senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu jangan lupa. Kita mohonkan kepada Allah, ya Allah, Rabbana hablana, berikanlah kami ya min azwajina, suami-suami yang baik atau istri-istri yang baik, wa dzurriyyatina, dengan keturunan yang baik juga, qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai sponsor-sponsornya orang-orang yang takwa. Untuk itu harapan kita berada di dalam rumah itu memperbaiki, karena negara itu berasal dari rumah. Satu rumah, satu RT, satu RW, satu RW, terus sampai ke atas menjadikan sebuah negara. Akan sangat mudah ya menciptakan suatu negara yang baik, pasti akan diawali dengan rumah keluarga yang baik. Sehingga ini pelajaran ini sangat-sangat berharga kalau ditafakuri oleh kita semuanya. Jangan dengan emosi ya, dengan ambisi. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Maka pelajaran yang sangat berharga dari Allah, mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita semuanya, menjadikan sebagai zurriyatan thayyibah, sebagai keturunan yang baik-baik. Itulah mitra pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penjagaan yang keempat ya. Jadi yang pertama adalah hibduddin, yang kedua adalah hibdul mal, yang ketiga adalah hibdun nafas ya. Itu menjaga daripada jiwa dan raga kita, dan yang kelima adalah hibdun nasal, menjaga menjaga keturunan. Kalau orang Sunda bilang ada istilah teng manuk teng, anak meraku kuncungan, ari uyah tar TS kaluhur. Nah ini mudah-mudahan kita memelihara keturunan kita itu dari mulai orang tua terus ke atas, terus ke bawah. Makanya doa yang harus dilakukan oleh kita sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nah ini menjadikan salah satu upaya kita berdoa juga sekaligus kita memohon kepada Allah agar keturunan kita ini semuanya baik-baik. Mitra pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup sampai di sana. Tentunya akan kita mengetahui tentang bagaimana komunikasi. Nah sekarang kita ini di abad milenial ini, semua orang pasti akan memiliki alat media. Mungkin pada awal-awalnya orang-orang menggunakannya hanya untuk main-main saja, ya, main-main saja, tidak ada maknanya. Jadi sekarang dilatihkan. Kita ini adalah merupakan ujian dari Allah. Adanya alat milenial itu bisa menjadikan rusaknya diri kita karena melihat sesuatu yang sering ditampilkan oleh sekelompok manusia yang menjajakan hal-hal yang menjadikan diri kita madarat. Makanya juga ada 5 komunikasi yang harus dijaga. Ya. Yang pertama adalah komunikasi kepada Allah. Komunikasi kepada Allah artinya di sini semua anggota keluarga berupaya
Karena kita yakin semuanya juga diciptakan oleh Allah, maka komunikasi yang paling dekat itu adalah dengan Allah, yaitu dengan cara kita melakukan sholat. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, ini satu komunikasi yang paling utama yang harus kita lakukan dalam keseharian kita. Kita pasti tidak bisa melakukannya secara kekuatan kita. Allah lah yang maha kuat, Allah yang maha kuasa. Maka sebelum kita minta pertolongan kepada manusia yang lain, yang paling utama yang harus kita jaga adalah mohon tolong kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Mohon tolonglah kamu sekalian bisabri, dengan sabar dan sholat. Jadi dengan sholat itu adalah sebuah komunikasi yang sangat-sangat indah. Kita tafakuri bersama, manakah ada agama yang satu hari berkomunikasi yang secara resminya formalnya 5 kali. Kita alhamdulillah diberi kesempatan 5 kali sholat wajib, belum sholat sunatnya. Jadi saya yakin tidak adalah sebetulnya yang menceleng ya, yang keluar dari rel aturan Allah kalau kita senantiasa mentafakuri apa yang kita lakukan. Itu dalam komunikasi kepada Allah dengan sholat. Maka yakin kita berjanji kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tetapi banyak ya di antara kita, tentunya mungkin karena kurangnya pengetahuan, sholat ya, tapi berdosa juga berdosa. Istilahnya mah STMJ, sholat terus maksiat jalan. Korupsi ya korupsi, ya zina ya zina. Nah, ini yang harus kita tafakuri untuk diri kita, sehingga meningkatkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi jangan salahkan Allah kalau orang sholat masih juga melakukan dosa. Allah sudah memberi informasi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Untuk itu di bulan Ramadan itu kita perlu memperbaiki bagaimana agar sholat kita ini senantiasa bisa melekatkan diri kepada Allah lebih dekat. Ya, apalagi di malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Ini merupakan satu upaya Allah memberikan kesempatan kepada kita bagaimana agar sholat kita ini mendapatkan tempat yang paling tinggi nilainya. Jadi kalau diibaratkan satu menu, mungkin ini adalah menu yang termewah dari Allah. Jadi orang kadang-kala tidak sadar. Sepertinya dianggapnya sebagai satu kewajiban. Padahal bagi kita itu adalah suatu kebutuhan. Memang ini sebuah kewajiban dari Allah, tapi bagi kita adalah merupakan sebuah kebutuhan yang sangat. Jadi jangan dianggap sepele. Sebab pertama kali nanti dihisab di yaumal qiyamah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Adalah salat. Yang pertama dihisab nanti di yaumal qiyamah adalah as-shalah. Itu dalam rangka kita komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan lagi ya kalau bukan kita pada salat yang sudah ditentukan oleh Allah. Betapakah indahnya Allah memberikan kesempatan kepada kita. Kalau sholatnya baik, diawali dengan wudhu yang baik, maka Allah akan menerimanya segala kebaikan itu, dan dia akan dijaga daripada perbuatan-perbuatan yang maksiat. Itu satu jaminan. Mari kita sama-sama di bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Latihkan diri kita kepada sholat, baik sholat yang wajib terutama, dan juga sholat
sunat. Sholat tarawihnya, sholat tahajudnya, sholat duhanya. Dan ini akan sangat membekas. Kalau bulan Ramadan itu hanya sebulan, yang 11 bulan lagi, ini hasil daripada Ramadan itu harus betul-betul eksis. Jadi jangan sampai kita lakukan Ramadan, tapi 11 bulan yang akan datang itu amburadul. Ya. Mari kita jaga yang pertama dengan komunikasi yang pertama yang sangat-sangat perlu bagi kita adalah as-shalah. Yang kedua adalah komunikasi kalau di dalam keluarga ini adalah antara suami dengan istri. Antara suami dengan istri. Di hari-hari yang lain mungkin pernah terjadi di dalam sebuah keluarga. Semuanya kumpul di rumah, tapi masing-masing aktivitasnya suami pegang HP, istri pegang HP, anak pegang HP. Semuanya sudah tidak ada komunikasi orang tua dengan anak, anak dengan ibunya, masing-masing asyik ya dengan dunianya. Nah ini kita harus melatihkan diri sekarang berada di dalam satu keluarga. Di bulan puasa ada di dalam rumah. Maka kalau kita duduk bersama suami atau bersama istri, itu harus lebih intim. Sesuatu yang akan mendatangkan kebahagiaan rumah tangga adalah dari kelompok sakinah, mawaddah, warahmah fid dunya wal akhirah. Perlihatkanlah kepada anak-anak kita bahwa hubungan suami istri itu betul-betul menjalin hubungan ada di dalam ridho Allah. Jangan mencerminkan sesuatu action atau perbuatan di hadapan anak-anak kita ini sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan perintah Allah. Jadikanlah suami istri yang ada di dalam rumah tangga itu bagi anak-anaknya adalah sebagai idola, sebagai uswah, ya. Rasulullah dijadikan sebagai uswatun hasanah bagi keluarganya, bagi kita umatnya. Nah kita sekarang berada di rumah, jadikanlah, silahkan berada di rumah agar kita lebih bermanfaat. Bagaimana tingkah seorang ayah, bagaimana seorang ibu, seorang anak, dan juga yang lainnya. Sehingga manajemennya ini adalah merupakan manajemen yang sangat berharga bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya memiliki fungsi yang sudah diterapkan di masing-masingnya. Itu yang disebut dengan komunikasi antara suami dengan istri. Jadi kalau kemarin-kemarin mungkin masing-masing sekarang berada di rumah. Coba ciptakan bagaimana keakraban suami dengan istri, istri dengan suami, ayah dengan anak, adik dengan kakak, ya. Ini satu pelajaran yang sangat berharga. Jadi jangan sampai kita ini kayak stres begitu. Biasanya ya ngelantur ke sana kemari. Tapi sekarang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan spontanitas ini selama 1 bulan ini harus berhasil. Dan dijadikan sebagai acuan pada bulan-bulan yang akan datang. Itu yang ketiga. Komunikasi suami dengan istri. Demikian pula adalah yang keempatnya adalah antara anak dengan orang tua. Mungkin sekarang ada anaknya yang sudah berumah tangga, pasti akan pisah rumahnya. Ya, sedikitnya bagaimanapun sebagai seorang anak yang berasal dari ibunya, bapaknya, ya paling tidak komunikasi yang baik. Rasulullah pernah khutbah sampai 3 kali amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, apa gerangan yang terjadi? Kata Rasulullah, baru saja malaikat Jibril memberi informasi kepada saya, siapa yang datang bulan Ramadan tapi dia tidak sempat untuk melakukan puasa, ya, jadi dia tidak diampuni dosanya, maka dia akan masuk neraka. Rasulullah mengatakan amin. Masya Allah. Jadi siapapun yang
ngalami bulan ini pasti ya kita mesti melakukan puasa. Dan ini pelajaran puasa itu bukan hanya hari ini saja, tapi juga pada umat-umat yang terdahulu. Amin. Yang kedua, Rasulullah mengatakan siapa yang punya orang tua selama hidupnya itu tidak pernah berbuat baik kepada kedua orang tua, malah menyakiti, malah orang tuanya sakit ya, sedih punya anak itu bertolak belakang dengan cita-citanya, sehingga sempatkanlah ya, bukan hanya di bulan Ramadan saja tapi juga di bulan-bulan yang lain, antara komunikasi antara anak dengan orang tua yang terutama yang sudah berumah tangga ya, walaupun orang tua itu jauh, apalagi sekarang ada lockdown di masing-masing wilayahnya. Nah, ini dengan teknologi yang modern ini sebetulnya tidak harus putus ya, maka bahkan semakin akrab. Maka yakin dengan adanya komunikasi ini kita akan saling mendoakan anak-anak kita yang sudah berumah tangga dimanapun, semoga menjadi rumah tangganya yang sakinah mawadah warahmah, dan juga menularkan pendidikan di rumah untuk tadi lembaga pendidikan, sehingga mereka pun mengikuti contoh dari orang tuanya, sejak kecil berada dengan orang tua dan dia sekarang sudah menjadi orang tua, maka dia akan mendidikan pula kepada anak-anaknya sebagaimana yang dialami pada waktu dia kecil dengan orang tuanya. Jadi dijadikan sebagai teladan. Ada tarawih berjamaah, sholat berjamaah, belajar berjamaah. Itu sebuah momentum bagi keluarga untuk membuat satu menu di rumah, jangan sampai membosankan. Jadi ada jadwal kegiatan. Jadi jangan sampai kita tidak ikhlas sekarang berada di rumah karena pemerintah menyuruh untuk kita berada di rumah, tapi di rumah itu harus produktif. Artinya apa yang bisa dilakukan oleh kita menjadikan satu kebaikan bagi semuanya. Jadi jangan sampai kita berada di rumah tapi menjadi pengacau ya. Diajak sholat tidak mau, diajak ngaji tidak mau, diajak untuk belajar juga tidak mau, kepengennya sendiri-sendiri. Nah, ini bahayanya ya kalau pendidikan yang sekarang dilakukan di bulan puasa ini dalam suasana wabah yang menimpa alam dunia ini, kita sangat rugi kalau tidak memanfaatkan pendidikan yang sekarang sedang dijalankan. Itu mengenai masalah komunikasi antara orang tua dengan anak. Dan yang kelimanya adalah komunikasi antara kita ini dengan tetangga kita. Jadi konon kabarnya mungkin kalau di kota itu biasanya satu dengan yang lain saling mengunci ya. Saling mengunci. Sebetulnya tidak ada salahnya pada hari ini pun kita saling kontak, saling memberikan ajakan tadarus berjamaah. Walaupun di rumah masing-masing, tapi kita punya channel. Ya, punya channel, ada grup tadarus, ada grup belajar, ada grup saling memberikan info-info yang baik kepada tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Sebab Rasulullah sangat menekankan kepada kita agar kita ini senantiasa baik-baik dengan tetangga. Sebab tetangga itu kalau kita tafakuri, betapakah kalau kita kena musibah yang paling dekat adalah tetangga. Jadi komunikasi kepada tetangga pun kita mesti ya, sebelum kepada yang jauh-jauh, tentunya tetangga yang paling dekat. Nah, itu resep yang 5H dengan 5K ini senantiasa dijalankan dalam keseharian kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat yang banyak dari perjalanan cara ibadah di rumah. Jangan sampai membosankan, menjadikan jadi stres ya. Tetapi justru kita harus menerima ya, menerima daripada qada dan qadar Allah. Kita harus seperti inilah, tetapi kita gunakan agar lebih bermanfaat
dalam situasi yang sangat menyempit ini. Rupanya hanya itu yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaatnya, terutama ya dalam mengantisipasi bagaimana kita belajar di rumah. Jangan sampai bosan, jangan sampai stres, jangan sampai menimbulkan tidak ikhlas. Saya yakin banyak sekali peluang-peluang yang baik untuk kita belajar di rumah. Jadi rumah jadikanlah sebagai lembaga ibadah, lembaga pendidikan, ya, termasuk juga lembaga keamanan. Lembaga-lembaga yang lainnya bisa ditumbuhkan dalam rumah. Itulah yang Rasulullah sering katakan, baiti jannati, tentunya rumah akan menjadikan jalan untuk masuknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan selamat kepada semua para jamaah melaksanakan ibadah saum, dan selamat pula menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga kita diberikan kesabaran, ketaatan, kepatuhan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita mentaati aturan-aturan yang ada di lingkungan kita. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.